gitu. Untuk Deng Xiaoping deh. Saya satu pertanyaan menggeliti ini terima kasih Pak Jelas. Sekarang kita Bu Rocky. Lee Kuan Yew itu kok katanya bisa begitu kayak Pak Harto juga kan 30 tahun Singapura bisa maju. Apa mungkin Indonesia hanya 2 periode presiden bisa maju seperti Singapura? Jangan Pak Jokowi bener pengen 3 periode 4 periode begitu. Bagaimana Bu Rocky? Bukan, maju mundurnya itu tergantung maju mundurnya isi kepala presiden. Kan soal itu. Tetapi juga ada semacam desain yang harusnya diresmikan. Saya baru baca buku dari judulnya The New China Playbook dari Ko Yu-jin. Bahkan anak judul bukunya itu Beyond Capitalism and Socialism itu. Itu bagus betul buat menerangkan bahwa banyak orang tidak mengerti Cina itu. Seolah-olah tidak ada kompetisi. Justru di tingkat lokal itu, bahkan BUMN lokal itu diumpankan untuk kompetitif kan. Jadi persaingan itu adalah dasar dari pertumbuhan. Yang dijadikan dasar pertumbuhan, fungsi BUMN itu adalah distribusi, bukan akumulasi. Kan desain konstitusi kita begitu. Jadi kalau kita mau mengandalkan BUMN, itu artinya dari awal kita balik pada negaraisme, stateisme yang rasionalitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita nggak tahu. Kalau kita hitung supply demand-nya itu bagaimana BUMN menentukan supply perlu begini, demand perlu begini. Kan yang itu politisi kan. Jadi sebetulnya lepaskan pada pasar, bahkan di tingkat lokal. Tetapi China berhasil untuk menghidupkan kompetisi itu bahkan di tingkat lokal. Nah Indonesia di tingkat lokal itu namanya UMKM yang sebetulnya itu semacam pariahnya ekonomi Indonesia kan. Jadi secara mental mendengar UMKM CSR dari korporasi sebetulnya. Jadi mental ini mesti dihapus dulu bahwa rasional ekonomi seorang makhluk ekonomi pasti dia ingin ada kompetisi fair. Jadi fair competition itu tidak ada hubungannya dengan kapitalisme karena dasar persaingan manusia itu yang menimbulkan pertumbuhan. Jadi saya mau balik pada tesis itu bahwa Pak Prabowo mesti menimbulkan kompetisi fair dan itu hanya bisa dilakukan kalau animal rasional itu dipastikan sebagai makhluk yang ingin menghidupkan ekonomi, bukan makhluk yang ingin merampok ekonomi. Jadi kita punya Mas Presiden Prabowo sampai ke tingkat daerah. Nah, Bang Zul itu sebetulnya dia punya ide yang bagus, tapi sayang sekali dia ada di NTB, mestinya dia jadi gubernur DKI itu, karena kemampuan dia untuk berpikir. Ya memang, kan ya saya lihat ada Ridwan Kamil ya, tapi Ridwan Kamil ya potensi dimenangkan oleh PKS ya boleh aja tuh, tetapi sebetulnya seseorang yang tidak mampu untuk memikirkan masa depan itu harusnya dibatalkan di DKI. Kan Ridwan Kamil nggak mampu untuk melihat konsekuensi dari menjadi gubernur DKI itu. Bukan saya Kang Emil, saya juga mau bantu itu. Tetapi ide untuk menumbuhkan kompetisi itu yang lebih penting. Jakarta ini kota bisnis, isinya kompetisi. Bukan distribusi itu. Tetapi ya PKS sudah pilih itu. Dan kalau masih bisa diganti ya saya usulkan supaya Jul itu yang maju di DKI. Mantap. Nanti kita kawal Bang Zul segera dari NTB ke Istana. Ya, saya ingin 2029 nama Zul itu ada di dalam kompetisi. Nah, itu dia. Kita kawal. Baik, sahabat sekalian, sangat menarik pembicara kita kelas berat semua pada malam hari ini dengan tema